Shalom, sekiranya kita tetap dalam keadaan yang kuat dan kokoh di dalam tuntunan dan penyertaan kasih Kristus. Saat ini kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Banyak perkara yang kami jalani dalam hidup kami, banyak situasi sulit yang terus menggoyang kehidupan kami. Tetapi kami senantiasa percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kondisi kehidupan kami. Begitu banyak hal yang telah kami lakukan ya Bapa, dan kami akan melanjutkan segala sesuatunya. Namun sebelumnya kami tak akan mampu melakukannya jika bukan Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita melalui Injil Markus 5 ayat 1-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka
mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin, firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa menyatakan dan mendengarkan firman Allah dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita sepanjang hari ini ialah dibebaskan dari belenggu setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang paling dirindukan orang ketika terbelenggu oleh kuasa yang dapat menghancurkan hidupnya adalah kebebasan. Orang yang mendapatkan kebebasan maka akan merasakan perasaan yang tenang dan penuh sukacita. Bacaan kita saat ini mengisahkan tentang seorang yang kerasukan setan. Ia terbelenggu oleh roh jahat sehingga ia mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Dia tidak bisa diam dan termenung seperti yang dialami banyak orang, melainkan menjadi gila dan berang membuat orang takut mendekatinya. Yesus berjumpa dengan orang itu, kemudian mengubah segalanya. Roh jahat yang memasuki orang itu jadi ketakutan karena tahu siapa Yesus. Roh jahat itu mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Roh jahat itu tahu bahwa mereka tidak sanggup melawan kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu mereka memohon supaya tidak dibinasakan, tetapi dipindahkan ke dalam babi yang ada di tempat itu. Maka dengan perkenaan Yesus, roh jahat itu merasuki babi yang kemudian terjun ke danau dan mati lemas. Apa yang kemudian terjadi pada diri orang yang tadinya kerasukan setan itu? Ia pulih dan menjadi waras. Orang itu meminta supaya diperkenankan ikut bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, melainkan menyuruhnya kembali ke kampung halamannya untuk memberitakan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang itu taat kepada perintah Yesus. Kehidupannya diubah dari kehidupan yang bukan seperti manusia menjadi manusia yang begitu berharga. Ia pergi dengan misi memberitakan kasih Tuhan bagi orang lain. Kita pun, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa. Karena itu, kita pun mesti taat dan memberitakan kasih Yesus bagi semua orang. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita sehati sepikir kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Cinta kasih yang terus mengalir dan terbangun dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi saat ini, begitu banyak tantangan yang terus menggerogoti kehidupan kami. Tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada menopang kehidupan kami. Dan saat ini,
Kami senantiasa diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Dan ketika kami taat, Tuhan akan membebaskan kami dari segala yang tidak baik. Kiranya kami terus dimampukan untuk taat dan terus memberitakan kasih Yesus kepada seluruh umat. Ya Allah Bapa kami, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, kami datang berdoa untuk tantangan kehidupan yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami menjalani dan terus memberikan kami kasih karunia agar kami kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami, bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami, baik melalui pertambahan usia, melalui berkat yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi topangan bagi kami untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Allah Bapa kami, di tengah-tengah kehidupan kami berdoa bagi segenap umat-Mu, mulai dari anak-anak, orang tua, dan lansia. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, melindungi mereka dalam studi yang sedang dijalani Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati saat ini dalam masa-masa yang sulit bagi mereka, tetapi mereka akan tetap yakin dan percaya bahwa di balik semuanya ini Tuhan menyediakan rencana yang indah. Dan setiap pekerjaan, usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu, kiranya senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan kami senantiasa berdoa untuk saudara-saudari kami yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan baginya, menunjukkan apa yang seharusnya mereka kerjakan, dan mereka akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan berdoa juga bagi lansia, orang tua kami, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dalam masa tua. Sekiranya Tuhan akan senantiasa menguatkan mereka, menyandarkan iman hanya kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi segenap jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka agar senantiasa kuat menjalani setiap proses kesembuhan, dan Engkau menghiburkan segenap keluarga yang senantiasa merawat. Kiranya segala usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan boleh terjadi atas campur tangan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, segala pergumulan kami bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan yang akan berjalan bersama kami. Kiranya Tuhan yang akan terus melindungi dan menopang kehidupan kami. Karena kami percaya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami senantiasa menaikkan doa kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita saat ini. Sekiranya kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita senantiasa menikmati anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.